Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasim Muhammad wa ashabihil mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma warzuqni ilman. Saudara sekalian, kita memulai pembahasan di bulan suci Ramadan ini. Tema mestinya adalah pembahasan dan kajian doa ul-iftitah atau doa iftitah. Akan tetapi sebelum kita membicarakan atau syarah daripada doa iftitah, saya ingin mengambil berkah untuk membaca khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyambut bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya beliau menjelaskan tentang makom, nilai dan fadail serta kemuliaan bulan suci Ramadan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat ini dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, saya akan baca rawa as-saduq bi sanadin mu'tabar an Ridha alaihi salatu wassalam an abai an amiril mu'minin alaihi salatu wassalam qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana dzata yaumin. Saya ingin membaca singkat saja, terjemahkan dengan cara singkat saja sehingga untuk hari berikutnya kita sudah memasuki kajian utamanya, yaitu doa iftitah. Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam bercerita bahwa satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada kita. Kata beliau, lalu Rasulullah mengatakan, Ayyuhan nas, innahu qad aqbala ilaikum syahrullahi bil barakati war rahmah wal maghfirah. Syahrun huwa indallahi afdalus syuhur wa ayyamuhu afdalul ayyam wa layaluhu afdalul layali wa sa'atuhu afdalus sa'at wa syahrun du'aitum fihi ila diyafatillah wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Dalam khutbah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang amat agung, bulan yang penuh keberkahan. Kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulannya Allah bil barakati war rahmah, penuh keberkahan, rahmat dan ampunan dari Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang fadail, kemuliaan daripada bulan suci Ramadan itu. Beliau mengatakan syahrun huwa indallahi afdalus syuhur. Bulan Ramadan itu, kata Rasulullah, adalah bulan yang paling mulia di sisi Allah daripada bulan-bulan yang lainnya. Bulan suci Ramadan bukan saja bulannya yang mulia, tapi juga hari-harinya juga mulia, kata Rasulullah. Wa ayyamuhu afdalul ayyam wa layalihi afdalul layali
wa sa'atuhu afdhalus sa'at. Jadi perlu kita pahami bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang benar-benar penuh kemuliaan, penuh keberkahan. Bukan hanya bulannya saja. Karena bulan Ramadan disebut mulia, enggak, bukan hanya itu saja. Hari-harinya pun juga lebih mulia daripada hari-hari selain di bulan suci Ramadan. Bukan hanya harinya saja, waktunya, detiknya, jam yang ada di bulan suci Ramadan itu adalah lebih mulia daripada jam-jam waktu-waktu di bulan selain bulan suci Ramadan. Baik itu siangnya lebih afdol, malamnya juga lebih mulia, paginya lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar bulan suci Ramadan. Ini gambaran betapa bulan suci Ramadan ini benar-benar bulan yang memang sangat mulia. Pertanyaannya adalah, kira-kira kita bisa tidak mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan itu? Allah Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa bulan suci Ramadan itu harinya mulia, waktunya mulia, jam-jamnya mulia, siang dan malamnya lebih mulia daripada bulan-bulan biasa. Kalau kita melakukan amal baik di bulan-bulan biasa itu nilainya dapat 1 pahala, maka ketika kita berbuat sesuatu yang baik di bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim di luar bulan suci Ramadan, kita akan mendapatkan pahala yang 1. Tapi ketika kita membaca 1 ayat saja di bulan suci Ramadan, maka nilainya sama dengan orang yang menghatamkan Al-Quran. Dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa wa man tala fihi ayatan minal Qur'ani kana lahu mithlu ajri man khatamal Qur'ana fi ghairihi minasyuhur. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang baca 1 ayat saja di dalam Al-Quranul Karim atau ayat Al-Quran di bulan suci Ramadan, 1 ayat, ya, ingat 1 ayat. 1 ayat saja dalam bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan orang yang menghatamkan Al-Quranul Karim di luar bulan suci Ramadan. Ini luar biasa. Kenapa kok setiap tindakan kita lebih mulia, bahkan amal-amal kita lebih mulia? Karena memang bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimuliakannya bulan ini menjadikan semua amalan tindakan itu memiliki nilai lebih besar daripada bulan-bulan suci yang lainnya. Ini luar biasa. Nah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sa'atuhu afdhalus sa'at, waktunya lebih mulia. Makanya sungguh beruntung, ikhwan, saudara sekalian, jangan sampai di bulan yang mulia ini kita hanya berbicara tentang kemuliaannya dan menjadi sebuah cerita belaka di dalam lisan kita, sementara kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal. Biasanya kita ini kalau sudah bulan suci Ramadan, aktivitas ekonomi itu jauh lebih semangat, lebih banyak daripada hari-hari biasa. Jualan itu lebih apa namanya? Lebih semangat daripada bulan biasa. Nah, jangan sampai di hari yang mulia, di bulan yang mulia yang Allah Ta'ala memuliakan kita itu, jangan sampai hanya dimanfaatkan untuk mencari nafkah saja. Benar, nafkah itu halal. Orang yang bekerja untuk menafkahi keluarganya sama dengan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu benar. Akan tetapi kebutuhan kita dalam hidup tidak hanya sekedar ekonomi, tidak hanya sekedar harta, tidak hanya sekedar makan dan minum. Akan tetapi kebutuhan spiritualitas kita juga dipentingkan. Oleh karena itu, jangan sampai di bulan yang mulia ini justru kita sibuk dengan urusan duniawi, tapi kita melupakan hal-hal yang bersifat
ukhrawi. Misalnya ketika ditanya apakah Anda membaca Al-Quran, dia bilang saya tidak sempat membaca karena sibuk. Pagi saya di toko, sore sudah capek, kalau siang tidur apa, kemudian tidak sempat. Sampai kita tidak pernah menyentuh Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Ketika kita tidak mampu, tidak bisa menyentuh Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan, itu artinya bahwa kita telah menyia-nyiakan waktu kita yang sangat mulia ini untuk bisa mendapatkan pahala besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terjadi karena di dalam Al-Quran itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya beliau pernah di dalam Al-Quran itu disebutkan ya Rabb. Besok Rasulullah itu mengeluh kepada Allah Ta'ala, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umatnya yang tidak membaca Al-Quran Karim. Dalam Al-Quran Rasulullah berkata begini, ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh kaumku ini telah menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjur, yaitu tersia-siakan, teraniakan, tidak dibaca, tidak diamalkan di bulan-bulan suci Ramadan. Rasulullah besok protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Tuhanku, bahwa umatku ini adalah telah menjadikan Al-Quran sebagai mahjur yang disia-siakan. Jangan sampai kita nanti di akhirat termasuk orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita termasuk orang yang diadukan Allah, diadukan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan. Oleh karena itu saya, anak-anakku sekalian, saudara-saudara sekalian, bapak dan sekalian, kalian harus memanfaatkan bulan ini untuk membaca Al-Quranul Karim, meskipun satu ayat. Bahwa tadi seperti ungkapan Rasulullah dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama dengan orang yang menghatamkan Al-Quranul Karim di luar bulan suci Ramadan. Ini luar biasa, manfaatkan. Jangan sampai ada alasan saya capek, banyak pekerjaan, cari ekonomi juga sama-sama wajib, betul wajib, tapi ketika kalian mendapatkan hanya untuk kepentingan duniawi, maka itu berarti Anda juga tidak mendapatkan kompromi apapun sama sekali. Benar bahwa menghidupi keluarga wajib hukumnya, tapi tidak berarti kemudian meninggalkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bacalah Al-Quranul Karim, raihlah keberkahan di bulan-bulan suci semacam ini. Kenapa? Karena memang harinya mulia, jamnya mulia, malamnya mulia, dan lain sebagainya. Yang kedua, lebih penting daripada itu, kata Rasulullah, huwa syahrun du'itum fihi ila diyafatillah wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Di bulan ini, di samping harinya mulia, pahala melimpah ketika kita melakukan tindakan amal baik dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala, pada saat yang sama kita juga dipanggil oleh Allah untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan jadi tamu Allah, jadi tamunya Allah. Nah, apakah kita di luar bulan suci Ramadan berarti kita di luar tamunya Allah, di luar pandangan Allah? Enggak. Kita tetap sama berada baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, kita masih tetap berada di dalam pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada makhluknya Allah yang lepas dari pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lepas dari pantauannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sama sekali. Akan tetapi di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semua untuk menjadi tamunya Allah. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu adalah syahrullah. Bulan suci Ramadan itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahrullah disebut syahrullah, syahrul Quran, syahrul macam-macam dan lain sebagainya.
Nah karena ini bulannya Allah Ta'ala, yang dimana Allah Ta'ala menebarkan rahmat, berkah dan ampunannya, maka kita dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk menjadi tamunya. Kira-kira apa yang akan didapatkan dari kita? Kalau Anda bertamu kepada seseorang, apa yang didapatkan dari tamu? Kalau kalian misalnya dipanggil oleh orang bertamu, kira-kira kalian akan dapat apa? Coba anak-anak. Kalau kalian ada orang memanggil kalian sebagai tamunya, apa yang diberikan kepada kalian? Dibiarkan begitu saja atau dikasih suguhan? Dikasih suguhan. Seburuk apapun dan sebakhil apapun manusia, ketika dia memanggil seseorang sebagai tamunya, maka dia harus mengeluarkan sesuatu. Kenapa? Orang memanggil tamu tiba-tiba dibiarkan. Hina tidak yang memanggil itu? Hina. Orang memanggil tamu, saya memanggil tamu, tapi begitu tamu datang tidak saya hormati. Itu adalah kehinaan bagi saya. Sak bakhil-bakhilnya manusia, sekikir-kikirnya manusia, ketika memanggil seseorang sebagai tamunya, mau tidak mau dia harus menghargainya. Minimal mengeluarkan air putih. Sebagai kenapa? Sebagai penghormatan bagi tamunya. Setidaknya kalau saya memberikan air minum itu menghormati diri saya sebagai yang memanggil tamu. Kalau manusia saja semacam itu, mau tidak mau ketika memanggil orang harus diberikan sesuatu sebagai bentuk penghargaan. Lalu bagaimana ketika Allah Ta'ala memanggil kamu, mengundang kamu sebagai tamunya? Kira-kira apa yang akan kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamu ini diundang sama Allah, dipanggil sama Allah untuk dijadikan sebagai tamunya. Kira-kira apa yang akan kau dapatkan? Yang kedua, pernah enggak kalian merasakan bahwa kalian di bulan suci Ramadan itu dipanggil oleh Allah Ta'ala? Merasakan tidak bahwa kalian ini benar-benar orang yang dimuliakan oleh Allah di bulan suci Ramadan? Kita tidak pernah merasa dipanggil Allah Ta'ala. Dan kita juga tidak pernah merasa mulia di bulan suci Ramadan ini. Buktinya apa? Di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan tidak pernah ada perubahan getaran dalam jiwa sama sekali. Di luar bulan suci Ramadan ya aktivitas kita seperti ini. Di dalam bulan suci Ramadan aktivitas kita juga seperti ini. Tidak ada gairah, tidak ada semangat, tidak ada keinginan untuk merubah diri. Jadi kemuliaan bulan suci Ramadan hanya orang-orang yang menginginkan mulia, jadi mulia. Dipanggilnya kita semua oleh Allah Ta'ala sebagai tamu Allah, itu hanya orang-orang yang menghendaki kemuliaan darinya. Sehebat apapun bulan suci Ramadan tidak akan pernah berpengaruh dalam diri kita jika kita sendiri tidak memiliki keinginan untuk menyambut kebesaran itu. Itu harus dipahami itu harus dipahami. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan syahrun du'itum fihi ila diyafatillah. Tamu kalian diundang sama Allah Ta'ala. Kalian kalau diundang tamu, disuruh tamu di tempat orang, kira-kira pakai pakaian bersih tidak? Pakaian yang bersih. Mandi tidak? Mandi. Kalian masuk kelas seperti ini, di majelis semacam ini belum mandi. Bayangkan dipanggil tamu oleh orang saja kalian sudah mandi. Anak-anak santri apalagi kalau sekarang ini masuk pesantren, masuk pengaji ini belum mandi. Oke. Ya. Kemudian baju itu fihi min ahli karamatillah. Kita dipanggil Allah Ta'ala menjadi manusia mulia. Dari mana kemuliaan itu? Saya sampai kadang-kadang berpikir begini, saudara sekalian. Orang hidup di bulan suci Ramadan itu mestinya ya, kalau kita lakukan apa adanya dengan tulus sesuai dengan anjuran Rasulullah. Saya sampai kadang-kadang berpikir orang keluar dari bulan suci Ramadan itu mestinya kayaknya seperti maksum.
Orang ana alasan kita di bulan suci Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Bayangkan, pertama harinya mulia, jam-jamnya mulia, waktunya mulia, siang dan malam. Tidak ada waktu, tidak ada detik, tidak ada menit kecuali itu kemuliaan. Allah Ta'ala akan melimpahkan semuanya. Yang kedua, nafas kita ini ibadah. Atau anfasukum tasbih. Nafasmu di bulan suci Ramadan itu loh, itu tasbih. Kita di bulan suci Ramadan ini kan bernafas. Di luar bulan suci Ramadan juga bernafas. Di luar bulan suci Ramadan bernafas, tapi nafas kita tidak pernah dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai tasbih. Di bulan suci Ramadan, nafasmu itu tasbih. Kalian di luar bulan suci Ramadan tidur tidak? Tidur. Siang tidur, bahkan kalau cah pondok biasanya pada sholat subuh tidur lagi, siang lagi tidur lagi, terus kan hidupnya tidur. Nah, tidurmu di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah. Bayangkan. Kemudian amal, semua amal akan diterima oleh Allah Ta'ala. Amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bayangkan, nafasmu tasbih, kemudian tidurmu ibadah, amalmu. Padahal tidur itu kan kebutuhan manusia, seharusnya tidak perlu dapat pahala. Tapi Allah Ta'ala ngasih pahala bagi orang yang melakukan tidur di bulan suci Ramadan karena puasa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya diterima, doanya dikabulkan. Terus apa yang kalian dapatkan? Kalau sekiranya kalian keluar dari bulan suci Ramadan ini masih tetap biasa, berarti ada yang salah. Kalau kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dan kita tidak ada perubahan apapun dalam diri kita, doa kita tidak dikabulkan, kita tetap masih seperti ini, tidak ada perasaan lain di dalam jiwa kita, berarti ada yang salah dalam diri kita. Ingat itu, ada yang salah. Yang salah apa? Mentalitas kita, jiwa kita, hati kita, ruh kita ada bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan, nafasmu aja tasbih, tidurmu ibadah, amal baikmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika kita berada di bulan suci Ramadan dan keluar dari bulan suci Ramadan tidak ada perubahan apapun, berarti mental kita yang bermasalah. Ada perlu kita koreksi, karena bulan suci Ramadan adalah bulan tamhis, untuk ujian, bulan untuk mengoreksi diri, bulan untuk memuhasabah dalam diri kita semua. Ini harus dilakukan. Jadi kalau kita misalnya hadir di dalam majelis semacam ini, maka setidaknya niatkan bahwa kita ingin belajar mencari ilmu, karena di dalam mencari ilmu di bulan suci Ramadan Allah Ta'ala akan melimpahkan pahalanya. Ini diantaranya dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam selanjutnya khutbah itu, fas'alullah rabbakum biniyatin shadiqah wa qulubin tahirah an yuwaffiqakum lisiyamihi wa tilawati kitabih. Jadi kita di bulan ini, bulan suci Ramadan, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua ini bisa berhasil sukses melaksanakan puasa, membaca Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan. Saya kalau baca satu persatu ini sangat panjang. Akan tetapi saudara sekalian, di dalam khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa hal yang ditekankan oleh Rasulullah, terutama adalah terkait dengan amal, tindakan. Saya membagi menjadi dua tindakan yang sifatnya spiritualitas, yaitu berbentuk ibadah, puasa dan lain sebagainya. Tapi ada amal-amal tindakan yang sifatnya adalah sosial. Itulah yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Di antara amal-amal yang sifatnya adalah spiritualitas, satu di antaranya kita disuruh membaca Al-Quranul Karim dan menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita diperintahkan melakukan puasa di bulan suci Ramadan di siang hari. Diminta supaya kita harus beribadah, melakukan ibadah puasa. Kemudian sholat, di antaranya itu adalah kita diperintahkan, makanya di dalam riwayat itu kita minta kepada Allah agar kita bisa melakukan puasa, baca Al-Quran, sholat, ibadah di waktu bulan suci Ramadan. Ini adalah amalan-amalan yang sifatnya adalah untuk spiritualitas kita, berdoa dan lain sebagainya. Itu adalah untuk spiritualitas. Tadi ada amalan-amalan, tindakan yang secara sosial. Ini yang saya maksudkan. Misalnya di dalam bulan suci Ramadan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memerintahkan kita untuk melakukan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Melakukan sedekah kepada orang yang tidak mampu. Kenapa? Bahwa sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini adalah sebenarnya sebagai bentuk daripada ekspresi rasa puasa kita. Kalau Rasulullah di dalam riwayat itu mengatakan wadhkuru biju'ikum wa atshikum ju'a yaumal qiyamah. Ju'a yaumil qiyamah. Ingatlah kalian ketika kalian puasa, lapar dan haus, maka ingatlah ketika kalian lapar dan haus di hari kiamat nanti. Ini spiritualitasnya tentang puasa. Tapi pada saat yang sama kemudian Rasulullah merintahkan batasaddaku, bersedekahlah kalian di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa merasakan lapar dan haus itu dia muncul kepekaan sosial. Betapa susahnya jadi orang yang hidup miskin. Kalian tahu, dan terutama kalian yang mendengarkan melalui Facebook, ingat kita sekarang dalam kondisi amat sulit. Ekonomi kita sangat sulit. Banyak orang yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Kalian yang mendengarkan pengajian ini melalui Facebook, perhatikan tetangga kalian. Jangan sampai kalian ini hidup nyenyak, tidur nyenyak, makan kenyang, menyediakan puasa dengan berbagai macam buka, makanan-makanan, sementara tetanggamu dalam keadaan kelaparan, tidak mampu masak, tidak mampu apapun karena faktor pekerjaan atau dia kemungkinan di PHK oleh perusahaannya. Nilai puasa adalah ada di sini. Di samping spiritualitas di akhirat juga kita akan dapatkan, tapi juga nilai dan pengaruh daripada ibadah puasa adalah kepekaan sosial kita. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan misalnya harus selalu memberikan sedekah, bantuan kepada orang yang tidak mampu, dan niatkan bahwa ketika kalian mengeluarkan sedekah itu adalah niat tulus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, ketika dia mengeluarkan sedekah itu, maka kemudian dia mencium tangannya terlebih dahulu. Ketika ditanya, ya benar Rasulullah, kenapa engkau mencium tanganmu? Beliau menjawab bahwa sedekah itu sebelum diterima oleh orang yang menerima sedekah, maka sudah diterima oleh tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah disentuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kemudian Imam Ja'far Shadiq mencium tangannya karena dia merasa pernah sudah berjabat tangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nilai daripada sedekah di bulan suci Ramadan ini. Sampai-sampai Rasulullah itu menyampaikan sesuatu menarik. Kata Rasulullah, ittaqun nar walau bisyaqqati tamratin atau bisyaqi tamratin. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan korma yang dibagi dua. Meskipun hanya secuil korma, selamatkanlah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan secuil korma.
Artinya bahwa orang yang melakukan sedekah dan terutama mengiftarkan, memberikan futur, memberikan buka kepada orang yang berpuasa, itu nilainya amat besar sekali. Kalian tidak akan, jangan pernah kalian merasa kekurangan. Kalau kalian memberikan iftar kepada orang yang berbuka, jangan pernah merasa bahwa diri kalian itu akan kekurangan. Kalian tidak akan pernah kekurangan sama sekali. Kalian pasti akan menjadi dilimpahkan rezeki kalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan kita kemudian menjadi tidak mendapatkan limpahan rezeki dikarenakan karena sikap kebakhilan kita yang ada di dalam diri kita ini. Kita ini kikir kadang-kadang. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyaqqati tamratin. Ittaqun nar walau bisyarbatin mimma. Sekalipun hanya sekedar memberi minum. Selamatkan diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan setetes air minum. Fa innallaha yahabu dzalika al-ajr liman amila hadzal yasir. Idza lam yakdir ala aktsar minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun amal yang kecil itu Allah akan menerimanya, padahal itu kecil, sepele, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerimanya tindakan tersebut hingga menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan idza lam yakdir ala aktsar minhu. Kalau memang tidak bisa melakukan yang lebih besar, ya sudah yang kecil. Makanya tidak ada alasan orang tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Itu tidak ada alasan. Sulit rasanya orang alasan apapun kemudian dia tidak membantu dan tidak peduli dengan sesamanya. Itu menurut saya manusia yang sudah keluar dari fitrahnya. Karena tuntutan untuk membantu orang itu juga tidak harus banyak. Tuntutan untuk beramal baik itu tidak harus banyak. Semampumu. Tidak bisa uang, ya selain uang apa? Tidak bisa makanan, selain makanan apa? Tidak bisa kasih minum, selain minum apa? Setidaknya masih ada jalan keluar. Tinggal bagaimana kita akan melakukan. Jadi menurut saya orang itu kalau ingin beribadah kepada Allah atau bersedekah kepada orang tidak perlu menunggu kalian kaya. Ingat itu, bahwa kalian ingin bersedekah kepada orang lain, ingin berbagi kepada orang lain, kalian tidak perlu menunggu jadi kaya. Tapi yang terpenting adalah hatimu seperti apa. Meskipun kalian miskin, jika hatimu ini besar, maka kemiskinanmu tidak akan pernah menghalangi kamu untuk membantu orang yang tidak mampu. Hati, lagi-lagi hati. Oleh karena itu, saya berpikir, menurut saya, cobalah kalian perhatikan ketika Anda melihat ada orang yang sengsara, hidupnya sulit, kira-kira kalian punya perasaan apa ketika menyaksikan itu? Ada tidak perasaan iba? Ada tidak perasaan ingin membantu? Sekalipun mungkin kita tidak akan bisa membantu, tapi setidaknya dalam hati itu ada semacam itu. Tapi sebaliknya, jika kalian ternyata melihat orang yang menderita, orang yang tersiksa, kita merasa senang dan merasa bangga, merasa lebih hebat di tengah-tengah mereka, ketahuilah bahwa hati kita ini sedang tertutup oleh dosa-dosa, sehingga kita tidak memiliki kepekaan sama sekali. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selamatkan diri kalian dari api neraka meskipun hanya secuil korma, atau selamatkan diri kalian dari api neraka meskipun hanya air minum, ya, 11 air minum. Karena Allah Ta'ala memberikan pahala kepada orang yang semangat melakukan ini karena dia tidak bisa melakukan lebih besar daripada yang lain. Kemudian yang kedua, selanjutnya kata Rasulullah, man hassana minkum fi hadha syarri khuluqahu kana lahu jawazun ala sirat yawma tazillu fihi al-aqdam wa man khaffafa fi hadha syahri amma malakat yaminuh khaffafallahu alaihi hisabah. Baik, Rasulullah dalam khutbah berikutnya beliau mengatakan begini, ayuhan nas,
man hassana minkum fi hadha syahr khuluquh, orang yang berakhlak mulia di bulan suci Ramadan ini, itu dia akan dapat melewati siratal mustaqim. Kata Rasulullah, kana lahu jawazun ala sirat. Kalau kalian perhatikan bahwa masyarakat atau manusia, umat Islam terutama di Indonesia ini, sepertinya sudah mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Di zaman kecil itu dulu, terutama di zaman-zaman dulu itu para kiai dan lain sebagainya, orang ketika memasuki bulan suci Ramadan tidak ada satupun orang yang berani maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memasuki bulan suci Ramadan itu sakral, nilai sakral itu benar-benar terasa. Sehari sebelumnya, seminggu sebelumnya, belum memasuki bulan suci Ramadan, rasa bahwa ini akan masuk pada bulan sakral itu sudah terasa, benar-benar terasa. Orang kemudian berhati-hati untuk bermaksiat, orang berhati-hati kalau misalnya dia tidak berpuasa, itu sangat luar biasa. Tapi untuk sekarang ini sepertinya itu perasaan itu sudah hilang, perasaan itu sudah hilang, akhlaknya, moralnya hilang. Anda bisa bayangkan atas tengah malam mereka dengan cara-cara, mungkin saya ini sekarang termasuk di antara yang mengkritik. Salah satu di antaranya adalah apa namanya itu, sahur itu apa namanya, bangunkan sahur. Apakah tidak ada sesuatu yang lebih baik dari cara-cara yang semacam itu? Pakai musik, pakai ini dangdut dan lain sebagainya. Ini kalian membangunkan orang beribadah. Bahkan di saat mungkin kalian sedang dangdung di jalan, itu mereka sedang di rumah-rumah mereka sedang baca Quran atau bahkan sedang bersujud di hadapan Allah, melakukan sholat malam. Tapi kemudian tidak gunakan cara yang lebih baik. Setiap berapa detik, setiap berapa menit muncul baru lagi, setiap berapa menit muncul baru lagi. Ini bukan ibadah, tapi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan membantu orang yang akan berpuasa, tapi mengganggu orang yang akan melakukan ibadah puasa. Jam 12 sudah ada tetean, sampai kemudian jam 2, jam 3. Kapan orang akan beristirahat? Padahal orang dalam bulan suci Ramadan dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya maksudkan, sakralitas tentang bulan suci Ramadan sudah tidak lagi muncul, sudah tidak dirasakan oleh orang beriman. Dulu itu kalau ada orang mau maksiat, mau berbuat dosa, baik itu di waktu malam, dia merasa takut betul karena Allah pasti akan murka. Bukan hanya bulan suci Ramadan, di malam Jumat saja semua orang di zaman dulu itu ketika mau berbuat salah, dia merasa takut betul. Karena sakralitas hari malam Jumat atau hari Jumat. Apalagi di bulan suci Ramadan. Sekarang tidak. Masyarakat kita sudah mengalami kemerosotan moralitas yang sangat luar biasa. Luar biasa, sudah tidak lagi malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Rasulullah, man hassana minkum fi hadha syahri khuluquhu kana lahu jawazun ala sirat. Orang yang memperbaiki akhlaknya, memperbaiki perilakunya di bulan suci Ramadan ini, maka dia kelak akan bisa melewati siratal mustaqim, yang di dalam riwayat disebutkan siratal mustaqim itu lebih tajam daripada silat, lebih lembut daripada rambut, sehingga tidak semua orang bisa lolos kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi sangat penting saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi bahwa perbaikilah akhlak kita, mumpung ini bulan suci Ramadan, bulan di mana kita harus mampu membentuk kepribadian kita, mengubah perilaku kita. Bulan suci Ramadan itu sebenarnya adalah bulan untuk menempa diri,
bulan untuk menciptakan kepribadian kita yang lebih baik. Insya Allah di hari-hari berikutnya kita akan bahas tentang masalah kepribadian sebelum masuk kemudian pada doaul iftitah. Jadi proses pembentukan kepribadian adalah di bulan suci Ramadan ini. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sampai mulai awal bulan hingga akhir bulan, dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tutup, kemudian kita akan baca tahlil sebentar, kita akan sambil menunggu bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi.